Lu pasti pernah kan diomongin sama orang, ya kan? Diomongin orang, dijelek-jelekin orang. Terus apa yang lu lakuin? Marah, kesel? Iya dong. Pasti kita kesel kalau kita tuh diomongin orang, dijelek-jelekin orang, segala macem. Marah, kesel, benci sama orang. Ya nggak tahu lagi lah mau kayak gimana ya. Karena yang namanya diomongin itu sering banget kan kejadian. Lu pasti pernah kan diomongin sama orang, ya kan? Diomongin orang, dijelek-jelekin orang. Terus apa yang lu lakuin? Marah, kesel? Iya dong. Ya iya pasti. Pasti kita kesel kalau kita tuh diomongin orang, dijelek-jelekin orang, segala macem. Harus kayak gimana kita? Apa sih salah kita sebenarnya? Tuh orang jelek-jelekin kita tuh atas dasar apa? Mereka tahu nggak apa yang terjadi sebenarnya? Mereka kenal nggak sih sama kita sebenarnya? Terus mereka udah bisa aja yang enak-enak, seenak jidat gitu, jelek-jelekin kita, ngomongin kita. Ya kalau kita tahu langsung dari orangnya, ya orangnya juga gak akan berani ngomong depan kita langsung. Tapi kan kita kadang-kadang tahu hal ini nih dari orang lain lagi gitu loh, yang akhirnya ngadu ke kita atau sampai di kuping kita, wah dia jelek-jelekin lu nih, kesel nggak lo? Ini lu katanya gini segala macem. Ya kalau ketemu orangnya tuh, lu pasti akan lu ngomong apa coy? Lu tahu nggak yang sebenarnya lu ngapain jelek-jelekin gua? Terus lu marah kan? Lu pasti marah kan kalau dijelekin? Iya emang. Tapi mau sampai kapan lu marah? Dia jelek-jelekin lu. Kalau lu marah, kalau lu tanggepin apa yang diomongin sama mereka tuh yang jelek-jelekin lu, itu artinya lu mengiyakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Ya kan? Berarti apa yang mereka bilang tuh benar. Karena lu ngerasa, udahlah, gua itu sering banget dijelek-jelekin orang, dikata-katain orang. Padahal kalau kita pribadi, menurut kita ya, apa sih, gue padahal udah ngelakuin yang baik loh. Gue gak pernah ngata-ngatain dia loh. Gue gak pernah jelek-jelekin dia loh. Misalkan gitu. Tapi yang namanya manusia itu kadang-kadang suka gak sadar. Kayak gue sendiri nih. Mungkin gue ngerasa gue baik nih. Tiba-tiba ada orang yang sakit hati sama gue dengan ucapan gue, tiba-tiba dia kesel, sakit hati, akhirnya dia ngomongin sana sini, ada si Randy tuh bla 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 segala macam, dia gini. Ya mungkin aja, mungkin. Ya karena kan kita nggak pernah sadar. Lu kalau nganggap diri lu baik terus, ya kan, lu bukan malaikat. Lu nggak bisa bilang kalau, wah, gue padahal udah berbuat baik sama dia segala macam. Udah nggak usah ngomong kayak gitu. Udah iyain dalam diri lo, oke, mungkin iya gue punya salah ya. Mungkin gue gak bisa menahan mulut gue. Mungkin gue gak bisa menahan sifat gue yang bisa menyakiti orang secara tidak langsung. Mungkin gue terlalu keras. Mungkin kata-kata gue terlalu kasar yang bikin orang sakit hati dan gak bisa diterima sama mereka gitu loh. Udah kayak gitu aja cukup. Tenang hidup lo. Tenang. Lo gak perlu pembelaan. Gak usah. Pengalaman gue dijelek-jelekin sama orang nih. Sama si A, katakan si A jelek-jelekin gue. Dan gue taunya bukan langsung dari si A, tapi dari orang lain lagi. Wah lu, katanya lu gini nih, oke. Gue cuman senyum aja, senyum. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian tiba-tiba orang itu datang lagi ke gue. Yang ngomong ke gue, bukan yang jelek-jelekin ya, tapi yang ngomong, wah dia ternyata gini ya Ren, dia gini. Gue gak perlu ngomong. Gue gak perlu pembelaan. Pas gue disampein kayak gitu, dia ngata-ngatain lo, dia jelek-jelekin lo, gue cuma bilang, oh ya udahlah, mau gimana. Mungkin dia ngerasain kayak gitu, ya udah. Terbukti 3 bulan kemudian ada orang yang datang. Dia datang ke gue, bilang, ternyata dia gini loh. Wah, ternyata dia ngomongin gue juga. Terus gue tinggal bilang, lu pernah berbuat jahat sama dia? Kok lu diomongin? Enggak lo padahal. Apa kabarnya sama gue 3 bulan yang lalu? Lu nanya sama gue hal yang sama. Kadang-kadang kita tuh yang namanya manusia itu pasti namanya dijelekin atau dikatain tuh punya rasa tidak terima gitu loh. Gak suka, gak seneng kalau ada orang yang ngata-ngatain kita, itu wajar. Kita nih hidup gak sendiri di dunia ya. Kita bersosialisasi. Ada orang yang suka, ada orang yang gak suka sama kita.
Itu hal yang wajar. Ya, kita bukan nabi. Nabi aja yang nggak suka sama nabi itu banyak. Lah lu bukan nabi, lu berharap semua orang suka sama lu? Nggak mungkin, men. Nggak mungkin. Jadi, gimana sih kita harus nanggapin orang-orang yang ngata-ngatain kita, yang jelek-jelekin kita? Yang gue alamin, pengalaman gue pribadi, gue diem aja. Gue cuma senyum. Ya udahlah, kita lihat aja nanti. Nggak usah kita yang ngomong. Ini yang namanya semesta, ya semesta alam ini nggak tidur. Apalagi ada Allah, ada Tuhan yang nggak tidur. Apapun yang kita lakukan saat ini, ya itu pasti akan ada balasannya nanti. Dia jelek-jelekin kita sekarang, nanti suatu saat orang lain yang akan jelekin dia. Udah, itu udah pasti. Terus gue harus kesel. Ya dulu iya mungkin, tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu gitu ya, gue kayak nanggepin hal-hal kayak gitu tuh cuman bisa ketawa, bisa ya gitulah. Apalagi misalnya let's say public figure gitu. Public figure banyak banget nih kasus-kasus, misalnya ada yang ketangkep narkoba segala macam. Banyak langsung, wah kok dia gini sih, kok dia gitu sih. Oke, bagi orang awam dan orang yang gak kenal public figure bilang kalau orang yang kenal sama si A ini, si public figure ini, wah dia kok gini segala macam. Tapi kan orang lain gak tahu apa sih sebenarnya masalah yang ada di belakang dia gitu. Dia berantem, dia pisah sama istri atau suaminya gitu loh. Kenapa sih kok dia gini, padahal suaminya udah gini, padahal istrinya udah gini. Lu gak pernah tahu men apa yang sebenarnya terjadi. Tapi itu adalah resikonya si public figure, karena dia itu menjadi pusat perhatian orang banyak, dan banyak yang suka sama dia karena karyanya dia, karena lihat dia di TV. Tiba-tiba 1000 kebaikannya dia hilang karena satu kesalahan yang diperbuat sama dia. Itu wajar, itu lumrah. Itu yang harus lo terima sebagai public figure. Gak bisa lo balas tiba-tiba ada komen netizen di sosial media lo. Lu ngata-ngatain gue, ayo lawan gue deh, yuk berani lo sama gue. Udah cukup. Lo harus tunjukin kualitas diri lo seperti apa. Ya, sejelek apapun orang ngata-ngatain lo, asal lo diem aja. Ya, apalagi netizen, nggak usah ditanggepin selagi dia masih ngata-ngatainnya di batas yang nggak terlalu parah lah, kayak terlalu di hal-hal sensitif gitu ya. Ya udahlah, cekin aja. Lu mau tenang kan hidup lu? Kalau lu mau hidup tenang, anggap aja semua itu sebagai penguji mental lo biar lo semakin kuat, lo semakin kokoh untuk menjalani kehidupan. Pondasi kehidupan lo tuh semakin kuat. Ada angin sekencang apapun lo gak akan goyah gitu loh. Gak usah ditanggepin. Capek sebenarnya. Capek banget. Ya sama halnya kayak rata-rata ya yang ngejelekin itu orang-orang dulunya pernah deket sama lo, misalnya kalau dalam lingkungan pertemanan ya. Orang-orang yang pernah hidup barengan sama lo, pergi bareng, berteman, ya kan. Pada saat dia sakit hati dan tidak lagi dekat sama kita, udah, mau sampai manapun dia cuman buang energinya dia untuk ngejelekin kita. Udah, itu udah pasti. Itu ya sifat manusia ya. Ya udahlah, kalau lu tanggepin, kalau lu kesel, kalau lu pikirin, itu ngebuang energi lu sebanyak apa? Ngapain? Lu tenang aja dengan kehidupan lu. Gak usah lu gubris hal-hal kayak gitu. Itu yang gue lakuin. Rata-rata pada akhirnya orang-orang yang kecewa sama lu adalah orang-orang yang pernah dekat sama lu dan yang pernah ada di lingkungan lu. Tapi apa gue bilang, gue gak terima gitu? Nggak. Jadikan introspeksi aja lah. Ya mungkin iya benar gitu loh. Mungkin benar yang dia rasain, ada hal kesalahan-kesalahan yang pernah gue lakuin yang gue nggak sadar gitu loh. Jadi ya udahlah, mau gimana ya kak.
Ya gue mau ngajakin lo semua lah untuk apa ya? Mungkin nggak semuanya bisa, tapi gue itu di konten gue sih gue pengennya apa ya? Gue berbagi dengan apa yang gue rasakan, apalagi ini kan radio rasa kan. Gue berbagi apa yang gue rasakan dan apa yang gue alami gitu loh. Dan apa sih solusinya gitu loh. Kenapa lu bisa menghadapi itu, kenapa gue bisa menghadapi semuanya gitu. Ya kan, gue bukan yang mau ngajarin ya atau mau sosok dewasa atau sosok wise segala macam. Enggak, maksudnya ya apa sih gunanya gue ngonten kayak gini kalau bukan berbagi pengalaman, dan siapa tahu apa yang baik dari gue bisa lu ambil, bisa lu contoh. Bener gak? Kalau enggak ya udah nggak usah, lu tinggal skip aja, selesai. Ya nggak usah ditanggepin gitu loh. Dan ya nggak usah di komen. Ya terserah sih lu mau komen atau enggak. Balik lagi tadi gue udah bikin konten ini buat ke publik. Lu mau komen jelek atau komen bagus ya itu urusan lo semua gitu loh. Cuman gue bikin konten ini ya untuk berbagi pengalaman dan sharing. Kalau memang bisa diambil hal baiknya, positifnya, ya monggo. Alhamdulillah, kan gue seneng juga dong. Gue udah berbagi konten, menurut gue itu hal baik buat gue. Kalian bisa terima, ya suatu kebahagiaan buat gue gitu loh. Gue dapet benefitnya. Gak ada yang suka kan kalau namanya dijelek-jelekin. Ya pastilah. Dan makanya memang susah sih, ini susah. Gue mau ngomong makanya lu jangan jelek-jelekin orang kalau lu gak mau dijelek-jelekin. Tapi memang susah, yang namanya gibah itu, dunia pergibahan itu. Secara tidak langsung, walaupun kita udah nahan-nahan, ketemu sama si A, ketemu sama sahabat kita, terus kita tahu ada kabar tentang si B gitu yang aneh-aneh, pasti kita ngomong nih, lu tau gak sih si ini nih gini. Itu udah pasti. Tapi kalau bisa dikurangin, ya boleh lo omongin aja sama si A, tapi udah cukup gitu, jangan terlalu melebar kemana-mana. Gue sekarang lagi mencoba untuk tidak terlalu banyak ngomong sama siapapun untuk hal-hal negatif ya. Jadi kalau ada dia ngomongin misalnya, datang nih teman ngomongin si A gitu, ya udah gitu aja lah, udah susah kalau lo tanggepin. Kalau lo tetap ikut ngomongin orang, nanti akhirnya lo juga akan diomongin orang gitu loh. Jadi ya udahlah ya. Jadi tadi yang kayak gue bilang, simpulannya kalau lo diomongin orang, ya lo bawa senyum aja. Lo anggap itu sebagai introspeksi diri lo. Ya mungkin iya dia pernah sakit dengan apa yang gue katakan, pernah kecewa dengan apa yang gue lakukan. Jadi lo jangan pembelaan diri, lo gak usah tantangin dia balik. Lo cukup introspeksi diri lo. Mungkin waktu itu gue belum menjadi orang yang baik. Sekarang gue akan belajar menjadi orang yang lebih baik.